Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme. Model belajar konstruktivisme adalah model pembelajaran yang menekankan pada pengetahuan awal siswa sebagai tolak ukur dalam belajar. Prinsip yang paling umum dan paling esensial dari konstruktivisme adalah siswa memperoleh banyak pengetahuan di luar sekolah, bukan dari bangku sekolah. Siswa mengenal rasa gula manis, bulan dan bintang akan terlihat pada malam hari, serta dapat menyebutkan bilangan bukan dari bangku sekolah, melainkan dari luar sekolah sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya atau lingkungan sekolah. Model belajar konstruktivisme bermula dari teori perkembangan intelektual (PZ) yang memandang belajar sebagai proses pengaturan diri atau self-regulation yang dilakukan seseorang dalam mengatasi konflik kognitif. Konflik timbul pada saat terjadi ketidakselarasan antara informasi yang diterima siswa dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Adapun peraturan sendiri adalah proses internal untuk mencapai keselarasan yang dilakukan melalui dua fungsi, yakni organisasi dan adaptasi. Konflik kognitif muncul saat terjadi interaksi antara pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa dengan fenomena baru yang tidak dipadukan begitu saja, sehingga diperlukan perubahan-perubahan atau modifikasi struktur kognitif untuk mencapai keseimbangan. Peristiwa ini akan terjadi secara berkelanjutan selama siswa menerima pengetahuan baru. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivisme yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif PZ menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Proses mengkonstruksi sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama ada skemata. Sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan disebut dengan skemata. Sejak kecil anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Misalnya, anak sering bermain dengan kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Berkat keseringannya, ia dapat menangkap perbedaan keduanya, yaitu bahwa kucing berkaki 4 dan kelinci berkaki 2. Pada akhirnya, berkat pengalaman itulah, dalam struktur kognitif, anak terbentuk skema tentang binatang berkaki 4 dan binatang berkaki 2. Semakin dewasa anak, semakin sempurnalah skema yang dimilikinya. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kedua, ada asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasi persepsi, konsep maupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus. Asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan atau pergantian skemata, melainkan perkembangan skemata. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru. Pengertian orang itu berkembang. Ketiga, ada akomodasi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang telah ada. Dalam keadaan demikian, orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Yang keempat, ada keseimbangan. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tak seimbangnya proses antara asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya.
Bila dianalogikan, dia seorang mahasiswa PGSD yang sudah 3 tahun mengendarai motor metik bila pergi ke kampus untuk kuliah. Pertimbangannya adalah, motor ini mudah digunakan karena gas dan rem ada pada stang kendaraan, serta tidak perlu memindahkan gigi saat kendaraan berjalan pelan atau kencang, pada jalan yang naik atau turun. Bagian bawah dekat kakinya dapat digunakan untuk meletakkan tas yang berisi buku-buku kuliah. Suatu hari, motornya bermasalah. Kemudian, dia menggunakan motor kakak perempuannya yang jenis motornya sama, walaupun mereknya berbeda. Buat dia, mengendarai motor kakaknya tidak bermasalah, karena dia sudah mengenal motor metik. Sementara pada akomodasi, melibatkan modifikasi struktur pengetahuan agar lebih sesuai atau mengakomodasikan struktur kognitif. Bila dianalogi, sepeda motor yang digunakan Raya adalah jenis sepeda motor yang menggunakan gigi, kopling, dan pedal rem yang terletak di kaki. Raya sudah terbiasa menggunakan motor jenis ini, sehingga kakinya pun lincah dalam memindahkan gigi dan menginjak pedal rem pada saat motornya harus berhenti. Raya terbiasa menggunakan tas ransel karena tidak ada tempat untuk menyimpan tas pada motornya. Suatu hari, dia meminjam motor Raya karena motornya sedang diperbaiki di bengkel. Dia perlu beradaptasi dan belajar untuk mengendarai motornya. Karena motor dia dan Raya berbeda. Dia baru belajar memindahkan gigi motor dan menginjak pedal rem bila akan berhenti. Proses adaptasi ini pun bisa sebentar, bisa pula lama. Mungkin di awal, dia masih menggunakan rem pada tangan atau lupa memindahkan gigi. Menurut Alsobel, faktor yang mempengaruhi belajar siswa adalah apa yang telah diketahui siswa atau konsep awal siswa. Hal ini mengandung pengertian agar terjadi pembelajaran yang bermakna. Konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Selain pengetahuan awal siswa, menurut Alsobel, ada beberapa konsep dan prinsip lain yang perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi bermakna, antara lain: A. Pengatur awal, B. Diferensiasi progresif, C. Penyesuaian integratif, dan D. Belajar superkoordinat. Pada model konstruktivisme, siswa belajar mengembangkan hands-on activities atau keterampilan intelektual dan hands-on activities atau keterampilan manual. John Dewey mengatakan learning by doing maksudnya adalah siswa belajar sesuatu melalui kegiatan manual. Dengan demikian, model konstruktivisme lebih menekankan pada bagaimana siswa belajar melalui interaksi sosial. Ciri utama model konstruktivis: A. Menekankan pada pengetahuan awal siswa yang diperoleh dari luar bangku sekolah melalui interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungannya. B. Pada saat belajar, ditekankan pada kegiatan hands-on dan hands-on. C. Ada perubahan konseptual saat belajar yang menjembatani antara konsepsi awal siswa dan membangun pengetahuan baru. D. Siswa secara aktif membangun pengetahuannya sehingga siswa harus terlibat dalam proses pembelajaran. E. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi sosial antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. Kemudian ada konsep umum pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Yang keenam, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat belajar. Yang terakhir, ada implikasi dari model belajar konstruktif
SDGs dalam pembelajaran. Yang pertama, tahap pengetahuan awal. Pada tahap ini, siswa didorong untuk mengungkapkan pengetahuan awal tentang konsep yang akan dipelajari. Bila perlu, guru memancing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan problematis tentang fenomena yang sering ditemui sehari-hari dengan mengaitkan konsep yang akan dibahas. Yang kedua, tahap eksplorasi. Pada tahap ini, siswa diajak untuk menemukan konsep melalui penyelidikan, pengumpulan data, dan menginterpretasikan data melalui suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Kegiatan eksplorasi dapat berupa pengamatan, percobaan, diskusi, tanya jawab, mencari informasi melalui buku atau surfing di internet secara berkelompok. Yang ketiga, tahap diskusi dan penjelasan konsep. Pada tahap ini, siswa memberikan penjelasan dan solusi yang akan didasarkan pada hasil observasinya. Tugas guru memberikan penguatan, bukan memberikan informasi. Dengan demikian, siswa sendiri yang membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Yang keempat, tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Pada tahap ini, guru berusaha untuk menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konsepnya. Guru memunculkan isu-isu di lingkungannya yang dapat dipecahkan melalui pemahaman konsep yang telah diperoleh. Dengan demikian, diharapkan konsep yang dipelajarinya akan menjadi bermakna. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.